Baik anak-anakku semuanya dalam posisi siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Nah, sebelum masuk, marilah kita tekadkan niat dalam hati untuk belajar dengan sikap yang terpuji. Silakan untuk laki-laki masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena ini merupakan jam pertama, maka kita harus bersiapkan dulu untuk pembelajaran hari ini, pelajaran PAI dan pelajaran selanjutnya. Oleh karenanya, Bapak persilakan ketua kelas di kelas ini untuk menyampaikan teman-temannya. Silakan maju ke depan PAI-nya. Ya. Sikap sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Sekarang kita lanjutkan membaca Asmaul Husna. Silakan dipersiapkan. Ya, 1, 2, 3. Ya, Allah. Ya
Bab 2 tentang teladan Asmaul Husna, submateri Al-Malik dan Al-Aziz. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama menjelaskan arti materi arti Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Yang kedua meneladani sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Yang ketiga meyakini adanya Allah yang Maha Merajai dan Maha Mulia. Oke anak-anakku. Nah ini adalah tentang Asmaul Husna. Bapak menginginkan salah seorang di antara kalian untuk membaca bacaan yang ada di layar. Silahkan. Taubatan Nasuha dibaca. Ya, terima kasih Iban. Untuk selanjutnya ini adalah tentang Al-Malik. Silakan kalian perhatikan aja. Oke, Kapi silakan dibaca Rafi. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan memberi rezeki. Sudah. Nah, ini anak-anakku, ini adalah akhlak yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama kita harus bersikap rendah hati. Tahu kalian rendah hati itu apa? Rendah hati itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah tawadu, ya, rendah hati, ramah, bersikap ramah, sopan, santun, itu adalah bagian-bagian dari sikap rendah hati. Kebalikan dari sikap rendah hati adalah yang kedua, yaitu tidak sombong. Kebalikan rendah hati itu sombong, rendah hati itu sama dengan tidak sombong. Yang ketiga adalah tidak semena-mena. Semena-mena itu artinya kita merasa sok jagoan, kita merasa yang paling perkasa di antara teman. Itu sikap semena-mena. Kalau misalkan ada teman kalian yang memperlakukan kalian dengan tidak baik, dengan kasar, itu semena-mena. Seringkali kan ada fenomena pembulian di sekolah. Kalian pernah dibully di sekolah? Nah, semoga hal itu tidak menjadikan akhlak bagi kita semua, ya, karena pembulian itu bukan hal yang baik. Yang keempat, tidak arogan dengan kekuasaan semu yang sementara yang kita miliki. Jadi tidak boleh sombong. Nanti di tayangan berikutnya Bapak akan menayangkan tentang salah satu sifat kesombongan dari seseorang yang mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya, ya. Nah, mengapa kita tidak boleh arogan? Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena hendaknya kita meyakini bahwa segala sesuatu sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah bisa mengambil apa yang menjadi kepunyaan kita. Nah, anak-anakku, ini adalah gambar sebagai cerminan sikap rendah hati. Ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang pertama yang ada dua anak yang sedang bersalaman, itu menggambar apa? Menyapa, ramah. Yang kedua, memberi apa?
menyedekahkan sesuatu milik kita kepada orang yang membutuhkan. Kemudian gambar yang ketiga dan yang keempat itu adalah sikap hormat terhadap orang tua dan oke, terima kasih ya. Anak-anakku semuanya, ini adalah alat yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. Bapak ingin salah seorang di antara kalian membacakan bacaan ini. Siapa yang mau? Oh iya, so Kansa, silakan. Alat yang menceritakan Asmaul Husna Al-Aziz adalah satu, bersikap tegas dalam menghadapi masalah. Dua, tegas dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tiga, tegas dalam menghadapi musibah. Tiga, memiliki watak yang kuat dan tangguh. Iya. Nah, alat yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, bersikap tegar dalam menghadapi masalah. Sebagai manusia kita punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Seringkali kita merasa putus asa ketika mempunyai masalah. Tapi ingat, ya, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Jadi ketika kita punya masalah, maka berkeluh kesahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, meminta kepadanya untuk diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita punya. Nah, yang kedua, tegar dalam menuntut ilmu. Jika belajar kita harus giat, tidak boleh tidak boleh lemah, lesu gitu. Harus semangat kalau belajar, ya. Terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini bagian dari takwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, pada pelajaran kemarin kan, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa? Nah, ini menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya juga tegar dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman itu akan selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan seseorang itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat kita menghadapi ujian tersebut, maka itu tergantung dari keimanan kita. Tidak sedikit orang yang ketika mempunyai masalah, kemudian dia tidak kuat, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, orang yang bunuh diri itu kan kayak gitu, tidak kuat ketika menghadapi masalah. Yang ketiga, memiliki watak izzah, kuat dan tangguh. Ini bukan hanya masalah fisik, ya. Tidak hanya masalah fisik saja harus kuat dan tangguh itu, tapi keimanan juga. Bagaimana keimanan kita harus kuat dan tangguh? Berarti kita harus memupuknya. Bagaimana cara memupuknya? Yaitu dengan senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya. Nah, selanjutnya, oke, saya kerja. Nah, harus tangguh, harus strong. Ya. Hah? Strong. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah closing dari PPT-nya, dari PowerPoint-nya. Sekarang kita akan menyaksikan tayangan tentang salah satu cerminan dari sikap Asmaul Husna. Baik itu cerminan maupun yang bertentangan dengannya, ya. Oke. Baiklah anak-anak
anak-anakku semuanya, sekarang kita akan menampilkan tayangan materi pembelajaran tentang Asmaul Husna. Tolong semuanya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang guru banggakan, kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik merupakan salah satu asma Allah yang berjumlah 99. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita ingat kembali apa yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada 99. Nah, tibalah saatnya kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Artinya Allah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu itu yang membutuhkannya. anak-anakku semuanya, sekarang adalah tayangan tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Tolong diperhatikan ya. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Asmaul Husna Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Ayo anak-anak, kita ucapkan sekali lagi. Al-Aziz artinya yang Maha Perkasa. Anak-anak sekalian, apapun yang terjadi di alam ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki banjir terjadi, maka terjadilah banjir. Bahkan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghentikannya. Jika Allah menghendaki ada badai terbit, maka terjadilah badai terbit. Jika Allah menghendaki hujan, maka turunlah hujan. Semua kehendak Allah pasti terwujud. Karena apa? Karena Allah Maha Perkasa. Bagaimana tidak anak-anak? Allah telah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya tanpa bantuan dari siapapun. Dia juga sendirian dalam mengatur makhluknya. Zat yang mampu melakukan hal ini tentulah Zat yang Maha Perkasa. Yaitu siapa anak-anak? Iya, betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu adalah tayangan tentang Korun. Ya, siapa itu Korun? Ada yang tahu? Nah, saudaranya Nabi Musa. Ya, saudaranya Nabi Musa. Kenapa Korun bisa kaya raya? Karena didoakan oleh Nabi Musa. Apakah Korun bersyukur dengan segala kekayaan yang dia terima? Tidak. Atas bagaimana? Hasil kerja kerasnya, hasil susah payahnya, tanpa sedikit pun bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sombong. Nah, nanti di antara kalian pasti ada yang mendapatkan tugas untuk menceritakan isi cerita tersebut
ke dalam lembar kerja LKPD ya. Iya, apa-apa tulis aja yang ada di sini. Magicom. Baca. Malas. Ada semenit. Ada banyak murid yang sebenarnya pintar tapi karena malas maka dia sering mendapatkan nilai yang jelek ketika ulangan. Kembali mengambil. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai diskusinya? Terima kasih. Nah, sekarang Bapak persilakan pada kalian untuk salah seorang di antara kalian mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi dari dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Silakan kelompok mana dulu? Oh iya, silakan. Silakan Kansa. Ya. Semuanya nanti kalian harus menulis komentar dari presentasi kalian dari teman kalian ini di kolom yang telah disediakan. Ya. Ya. Silakan. Banyak orang kaya dan sombong. Dia tidak sadar bahwa kekayaannya merupakan titipan dari Allah. Sebenarnya dia tidak boleh sombong karena Allah bisa kembali mengambil hartanya tanpa sisa seperti yang Allah lakukan kepada Korun. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Ananda Patra. Ya. Angga. Ya. Malah pangkal bodoh. Ada banyak murid yang sebenarnya pintar tapi karena dia malas, maka dia sering mendapatkan nilai yang jelek ketika ulangan. Jika dia giat belajar, pasti dia mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap pelajarannya. Iya, terima kasih. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, terima kasih. Berikutnya kita tampilkan dari kelompok Magicom. Ya. Kelompok apa namanya? Oke. Maaf, salah. Oh iya, itu Magic. Oh. Nah, teman kalian ini akan menceritakan alur cerita dari kisah pembulian yang telah kalian saksikan tadi. Ya, silakan. Saya adalah Roman. Saya sering dibully oleh teman-teman sekolah saya dan kadang sering diminta uang. Terkadang saya sering dipaksa untuk merokok, tapi saya tidak mau karena saya memiliki penyakit paru-paru yang sangat parah. Ketika saya pergi ke toilet, saya sering difitnah oleh teman-teman saya. Saya dikira oleh teman-teman saya merokok di toilet. Kesan pokok yang dapat dari cerita ini adalah kita jangan melihat orang dari fisiknya,
dengarkan presentasi dari teman kalian yang akan bacakan alur cerita dari kisah Korun. Silakan Melisa. Nah, mangga. Korun adalah seorang saudara Nabi Musa yang sangat miskin. Lalu pada suatu hari itu, Nabi Musa mendatangi Korun. Korun pun meminta Nabi Musa untuk memberinya sedikit harta. Lalu didoakanlah oleh Nabi Musa dan akhirnya dia dapat harta yang sangat banyak. Tapi ia malah sombong dan membanggakan dirinya sendiri dan tidak mau memberikan hartanya sedikitpun dan selalu mengabaikan hartanya. Dan Nabi Musa pun menemuinya untuk memberitahu harta itu dari Allah. Tetapi dia tidak percaya. Lalu pada suatu hari dan semuanya mulai berbincang dan dia tidak mau meninggalkan hartanya dan pun mati bersama hartanya. Ya, terima kasih. Tepuk wow. Terima kasih. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang tuliskan komentar kalian di kolom yang telah disediakan. Sudah. Ya. Doa. Ya, kita closing dulu. Setelah closing kita pulang, oke? Udah ditulis. Pesannya kasih film bakso. Terbunuh atau closing dulu. Ya, anak-anakku semuanya, tibalah kita pada akhir dari pembelajaran ini. Bapak ingin tahu respon kalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih semuanya. Semua berkat dukungan kalian semua. Dan Bapak sangat bangga untuk hal itu. Anak-anakku semuanya, ada beberapa hal yang harus kita cermati dari pembelajaran ini. Terutama adalah kita harus hilangkan kesombongan yang ada dalam diri kita, karena segala sesuatu yang kita miliki itu hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya titipan dari Allah. Kelak Allah akan mengambilnya kembali tanpa kita sadari. Ya. Nah, yang kedua adalah kita jangan berputus asa atas apapun yang kekurangan yang kita miliki. Sebab kekurangan yang kita miliki bukan merupakan sebuah kelemahan, tapi hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk bisa meraih sesuatu yang lebih besar lagi, yang tentunya hanya akan kita dapatkan dari ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sebagai pelajar kalian dituntut untuk terus giat belajar, karena dengan giat belajar apapun cita-cita yang kalian dambakan, insya Allah akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita pulang, mari kita